Kalian tahu nggak sih siapa yang pertama kali mencetuskan pramuka? Jadi, semua berawal dari seorang perwira Angkatan Darat Inggris bernama Robert Baden-Powell. Dia adalah seorang tentara yang pernah bertugas di India dan Afrika. Saat Perang Boer di Afrika Selatan pada tahun 1899 sampai 1902, Baden-Powell melihat bahwa para prajurit muda yang dilatih dengan keterampilan bertahan hidup lebih tangguh di medan perang. Ia pun mulai berpikir bahwa keterampilan ini juga penting bagi anak-anak muda di luar dunia militer. Untuk menguji idenya, ia mengadakan perkemahan pertama di Pulau Bronsey, Inggris pada tanggal 25 Juli sampai 2 Agustus 1907. Perkemahan ini diikuti oleh 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial. Mereka belajar berbagai keterampilan seperti mendirikan tenda, membuat api unggun, membaca jejak, dan bekerja sama dalam tim. Dari pengalaman itu, Baden-Powell kemudian menulis buku yang bernama Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku ini menjadi panduan utama gerakan kepanduan dan segera menarik perhatian banyak anak muda di Inggris dan negara lain. Mereka mulai membentuk kelompok kepanduan sendiri yang akhirnya dikenal sebagai Boy Scout. Nah, karena buku dan konsep kepanduan Baden-Powell begitu menarik, gerakan ini cepat menyebar ke berbagai negara termasuk Amerika, Kanada, Australia, dan banyak negara Eropa. Bahkan pada tahun 1910 terbentuk organisasi kepanduan perempuan yang disebut Girl Guides, dipimpin oleh saudari Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell. Beberapa tahun kemudian, organisasi ini berkembang menjadi Girl Scout di Amerika Serikat, dipimpin oleh Juliet Gordon Low. Lalu pada tahun 1920 diadakan Jambore Dunia pertama di London, Inggris. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 8.000 peserta dari 34 negara. Saat itu, Baden-Powell secara resmi diangkat sebagai Chief Scout of the World atau pemimpin kepanduan dunia. Lalu untuk mengkoordinasi gerakan kepanduan dunia, pada tahun 1922 dibentuk organisasi kepanduan internasional bernama World Organization of the Scout Movement atau biasa disebut WOSM. Hingga kini, WOSM menjadi wadah bagi organisasi kepanduan di seluruh dunia, termasuk Gerakan Pramuka Indonesia. Sejak saat itu, Pramuka terus berkembang. Setiap 4 tahun sekali diadakan Jambore Dunia yang mempertemukan anggota pramuka berbagai negara. Pramuka juga semakin modern dengan program-program yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti teknologi, inovasi, dan pelestarian lingkungan. Kalian mau tahu nggak sih bagaimana pramuka bisa ada di Indonesia? Nah, pada tahun 1912, Belanda membentuk organisasi kepanduan bernama Netherlands Padvinders Organisatie atau biasa yang disebut NPO. Namun, anak-anak Indonesia sulit bergabung karena organisasi ini lebih diperuntukkan bagi orang Belanda. Nah, akhirnya kaum pribumi mendirikan kepanduan sendiri. Salah satunya adalah Javanese Padvinders Organisatie atau biasa yang disebut JPO. Pada tahun 1916 yang didirikan oleh SP Mangkunagara 7 di Surakarta. Setelah itu banyak organisasi kepanduan bermunculan seperti Sarekat Islam, Afdeling Padvinderij, National Padvinderij, dan Hizbul Waton. Nah, kepanduan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan bertahan hidup, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme. Para pemuda kepanduan sering terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi saat Jepang datang tahun 1942, mereka membubarkan semua organisasi kepanduan karena takut akan perlawanan rakyat. Namun, jiwa kepanduan tetap hidup di hati para pemuda. Lalu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, organisasi kepanduan mulai bangkit kembali. Banyak organisasi kepanduan lahir dan berkembang dengan pesat.
Hingga tahun 1951 tercatat ada lebih dari 60 organisasi kepanduan di Indonesia. Wah, banyak sekali kan? Kenapa akhirnya menjadi satu organisasi saja? Nah, itulah keunikan sejarah pramuka di Indonesia. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno melihat bahwa terlalu banyak organisasi kepanduan justru akan membuat perpecahan. Ia ingin menyatukan semua dalam satu wadah agar lebih kuat dan terarah. Maka pada tanggal 9 Maret 1961, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melebur semua organisasi kepanduan menjadi satu dengan nama Gerakan Pramuka. Lalu kapan sih Pramuka resmi diluncurkan? Nah, pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan apel besar di Istana Merdeka, di mana Presiden Soekarno secara resmi meluncurkan Gerakan Pramuka. Ribuan anak muda dari berbagai daerah berkumpul dan hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Bahkan hingga sekarang Pramuka tetap menjadi gerakan kepanduan terbesar di Indonesia. Sejak 2013, Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Nah, itulah cerita sejarah adanya Pramuka di dunia dan di Indonesia. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.